Oke teman-teman, shalom, selamat sore dimanapun kalian semua berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau men-sharekan kepada teman-teman terkait dengan berita yang cukup ramai diperbincangkan di kalangan Kristen beberapa hari belakangan ini, terkait dengan pernyataan tegas dari penasehat hukum Pak Muhammad KC yang kemudian memberikan somasi kepada oknum pendeta, ya. Nah, karena itu teman-teman sekalian, supaya kita tidak salah mengerti mengapa hal seperti itu disampaikan oleh penasihat hukum Pak Muhammad KC. Karena itu mari sama-sama kita simak penjelasan beliau dalam video berikut ini. Sahabat, saat ini saya bersama penasihat hukum Bapak MKC, Bapak Kamarudin Simanjuntak. Mengenai hal yang perlu kita tanyakan, yaitu apakah MKC ini anggota GBI dan apakah dia dibaptis, lalu apakah dipecat, bagaimana ceritanya, kita langsung kepada sumbernya langsung, Bapak Kamarudin Simanjuntak. Shalom. Salam Elohim, salam kenal, saya Kamarudin Simanjuntak bersama rekan saya Martin, Febri dan Desi. Di sini di ruang pengacara di kantor pengadilan negeri Ciamis memberi penjelasan tentang ihwal apakah benar Muhammad MKC atau klien kami dipecat atau tidak. Dari GBI di bawah asuhan Pak Niko atau GBI lokal gitu ya, Insinyur Niko, atau Insinyur Niko. Saya mau katakan bahwa saya menilai atau berpendapat bahwa tidak mungkin MKC dipecat. Alasan saya, pertama, Pak MKC itu dibaptis oleh GBI. Yang kedua, MKC itu adalah kebanggaan daripada GBI. Terbukti dari setelah dibaptis oleh GBI, dia diundang ke berbagai banyak GBI di seluruh Indonesia, mulai dari Jawa Barat, Jakarta, Banten sampai dengan Bali hingga Lampung, Sumatera ya. Nah, kemudian yang dikatakan telah diberhentikan atau dipecat pada bulan November 2018 dan narasi itu baru timbul karena datang polisi atau Dirsaber Polri, menurut saya itu hanyalah upaya cuci tangan. Kenapa saya katakan cuci tangan? Faktanya perbuatan teman-teman di GBI kepada MKC itu adalah dari dulu sama, yaitu diundang terus untuk bersaksi hingga di tahun 2021. Terakhir diundang dia itu menurut bukti elektronik yang ada sama saya itu sampai di April 2021 masih ada video bersama dengan tokoh-tokoh GBI. Kemudian yang katanya diberhentikan pada November 2018 by phone atau secara lisan, menurut saya itu adalah bohong. Justru karena itu saya sudah somasi 2 orang pendeta itu dengan ancaman 9 tahun. Karena kenapa? Karena mereka, saya duga atau kami duga, memberi keterangan palsu di bawah sumpah. Karena ini kaitannya dengan perkara pidana dan merugikan klien saya, seolah-olah klien saya MKC ini menjadi penjahat versi jaksa. Maka saya ancam mereka dengan 9 tahun karena dalam perkara pidana, yaitu 7 tahun tambah 2 tahun. Ancamannya kan pasal 24 itu kan 7 tahun, tapi kalau dalam perkara pidana itu menjadi 9 tahun. Dan saya minta harus segera mereka jawab, kalau tidak saya lapor ke polisi memberi keterangan palsu di bawah sumpah atau janji. Kemudian mereka katakan diberhentikan di bulan November, tetapi saya temukan surat 2 minggu setelah November itu tanggal 15, mereka justru memberikan penugasan kepada Muhammad KC. 3 orang mereka ditugaskan ke Temanggung untuk melakukan penginjilan. Bahkan di situ ada bukti suratnya. Ada bukti suratnya, berulang kali kita tunjukkan di hadapan hakim. Karena jaksa selalu membangun narasi MKC ini tanpa hak, tidak mempunyai hak karena dia sudah dipecat. Dia harus mengembalikan kartunya, harus mengembalikan segala sesuatunya gitu loh. Jadi dengan keterangan 2 orang saksi ini atas nama Rubianto Tenggala sama dengan Royke ini, klien saya sangat dirugikan karena jaksa dan penyidik selalu yakin bahwa si MKC ini sudah tidak berhak lagi karena sudah dipecat. Nah ini kan kejahatan hukum namanya, yaitu memberi keterangan palsu di bawah sumpah atau janji, yaitu melanggar pasal 242 KUH pidana. Oleh karena itu kalau ada yang melaporkan Bapak misalnya karena perbuatan mereka berdua ini, maka kami sebagai penasihat MKC berjanji akan membela Bapak secara hukum. Kita perkarakan itu orang yang membuat laporan kepada Bapak. Justru GBI harus berterima kasih kepada Bapak. Kenapa?
Karena ketika 2 minggu lalu ada oknum yang mengaku dari GBI atau oknum pengacara yang mengatasnamakan Pak Niko, dia mencoba menawarkan uang ke saya melalui teman-teman saya tolak. Yang saya mau bukan uang. Bapak berani bertanggung jawab nih? Berani bertanggung jawab. Karena yang mengucapkan itu adalah para pendeta, sahabat-sahabat saya. Saya katakan kepada mereka, saya tidak kekurangan uang. Uang saya banyak, bapak saya kaya raya di surga. Maka saya katakan yang saya perlukan adalah minimal 2 orang saksi dari GBI yang bisa mengkoreksi ini. Dan puji Tuhan, keinginan kita itu tercapai hari ini. Bahkan kemarin dari GBI Bali, nama Pak Pendeta Yonatan, dia mencabut keterangan yang sudah terlanjur diberikan oleh beliau kepada penyidik dengan alasan itu keterangan penyidik. Artinya keterangannya sudah menjadi bagus di dalam ruang persidangan. Itu satu ya dari GBI juga, itu GBI Bukit Sion. Yang kedua hari ini ada yang sangat luar biasa, yaitu dari GBI Depok, memberi kesaksian yang sangat mantap, luar biasa. Padahal mereka bukan pendeta kalau yang tadi pagi, bukan pendeta ya, jemaat biasa ya, tapi murtadin luar biasa. Yang ketiga, nah Bapak hari ini bersama dengan ahli kita, ahli bahasa, Bapak sebagai ahli teologi, memberikan kesaksian dan pemaparan dan keahlian yang luar biasa. Maka ini harus kita syukuri. Jadi apa yang merugikan MKC yang kita sebut sebagai Pontius Pilatus zaman modern, hari ini terkoreksi sudah. Artinya kalau boleh saya pinjam pengandaian, hari ini kita bikin 7-0. Artinya dari GBI Bali, dia yang tadinya sudah merugikan keterangan yang merugikan kita, dicabut di dalam persidangan, lalu dikoreksi dengan keterangan yang benar. Kemudian tadi pagi dari GBI Depok ya, saksiannya luar biasa sampai hingga bisa protes kepada hakim, kok saya seperti ditekan untuk sesuai keinginan hakim. Itu kan kuasanya luar biasa itu, powernya full itu. Jarang saksi berani melakukan koreksi seperti itu, baik kepada jaksa maupun kepada hakim. Nah kemudian lanjut lagi kepada kita sore ini, di mana Bapak ternyata adalah anggota atau pengurus GBI juga, GBI lokal di sana, bersama dengan ahli yang satu lagi yang Katolik datang dari NTT, ahli bahasa, dosen UI, memberi keterangan yang sangat mantap luar biasa, tidak ada celahnya. Sampai mereka itu mencecar Bapak mulai dari siang sampai dengan malam ini, dan berlanjut lagi sampai mungkin sampai jam berapa atau sampai tengah malam nanti, karena belum menemukan celahnya kan gitu. Nah menurut saya inilah yang disebut dengan panduan Roh Kudus. Iman saya, karena kalau bukan Roh Kudus yang bekerja, mustahil. Oke Pak, jadi kalau seandainya ada pihak-pihak dari GBI yang mengcounter atau menolak bahwa keterangan bahwa dan mengiyakan bahwa MKC itu sudah tidak berhak di GBI dan lain sebagainya, yang tentu itu ini bohong. semua itu bohong, dan langsung saja menghubungi Bapak. Baik, langsung saja saya kasih dia bukti yang otentik. Desember tanggal 15 ada 2 produk dari GBI diterbitkan buat beliau. Satu produk sebagai anggota, yaitu kartu anggota, satu produk penugasan. Tidak mungkin orang yang sudah dipecat 2 minggu lalu ditugaskan lagi 2 minggu kemudian. Yang benar kalau sudah dipecat harus ada SK pengangkatan lagi. Walaupun pemecatannya katanya lewat telepon. Tapi di zaman modern sekarang kok memecat orang itu amat sih by phone. Dan itu pun orang yang mengaku-ngaku memecat MKC itu tidak melihat. Cuma katanya. Maka ini saya sebut keterangan sampah. Kalau bahasa hukumnya testimonium de audito, keterangan yang tidak berguna. Apa sih yang tidak berguna? Ya sampah. Sampah aja karena masih berguna dimungut oleh pemulung, masih bisa bernilai ekonomi. Tapi kalau sampah ini tidak berguna, karena kenapa? Ketika saya tanya, kau lihat nggak atau kau dengar nggak dipecat Weko? Tidak. Dari mana kau tahu dipecat? Katanya. Kata siapa? Kata pendeta Weko. Saya tanya satu lagi, kau lihat nggak dipecat? Enggak Pak. Dari mana kau tahu? Ya dari pimpinan saya di Bogor. Siapa pimpinan? Insinyur Niko. Kau dengar nggak waktu dipecat? Enggak juga. Jadi kan sampah itu. Keterangan sampah, artinya keterangan yang tidak bernilai. Jadi keterangan yang diperoleh berdasarkan keterangan orang lain, secara hukum mana disebut testimonium de audito. Kalau di bahasa awam kan itu keterangan sampah yang tidak bernilai. Ya sampah ya dibuang. Kan gitu. Nah untuk mengcounter sampah ini karena karena sering dipakai oleh jaksa untuk menyudutkan klien saya sebagai dia tidak berhak lagi karena disebut tanpa hak, katanya kan tanpa hak
dalam lingkungan GBI maksudnya. Iya, tanpa hak dia membuat video dan sebagainya karena sudah dipecat. Maka saya minta waktu itu tolong dong, harus ada orang yang mengkoreksi ini, pejabat GBI kan gitu. Dan doa kita itu terjawab sudah, yaitu pejabat GBI dari Bali dia koreksi itu. Nah, itu dia teman-teman. Jadi sudah sangat jelas ya mengapa Pak Kamarudin kemudian memberikan somasi kepada oknum pendeta ya. Penjelasannya sebagaimana sudah kita simak sama-sama. Tetapi ada satu bagian yang cukup menarik sebenarnya. Mungkin teman-teman juga sudah sebagian menyimak atau sudah mengetahui, tetapi saya mau sampaikan pemikiran saya terkait dengan hal ini. Kalau orang Kristen memberikan atau membuat video, menyampaikan kesaksian, itu tidak harus berada atau bernaung di bawah gereja tertentu. Ya, setiap orang Kristen, kalau kita lihat dalam perkataan Tuhan Yesus di dalam kitab Matius ya, pasal yang terakhir, kan Tuhan Yesus berkata bahwa setiap orang yang percaya kepadanya ini diberikan mandat untuk mewartakan Injil, untuk memberitakan Injil ya. Bukan dalam rangka menjadikan orang menjadi Kristen ya, tetapi dalam rangka mewartakan Injil, menyampaikan kebenaran ya kepada setiap orang. Kalau kemudian ada orang yang menerima, ya silakan. Kalau orang tidak menerima, ya juga silakan. Tetapi sebagaimana yang Tuhan Yesus katakan bahwa memberitakan Injil itu adalah salah satu kewajiban yang mestinya dilakukan oleh umat Kristen dan tidak harus lembaga gereja ini yang boleh melakukannya, yang itu nggak boleh. Hanya orang yang bernaung di bawah gereja ini yang boleh melakukannya, yang ini udah dipecat, nggak boleh. Tidak ada hubungannya seperti itu ya. Karena menjadi Kristen itu adalah panggilan hidup dan menjadi Kristen itu satu orang teman-teman ya, bukan secara berkelompok ya. Memang nanti setelah banyak ya kita bisa disebut sebagai kelompok Kristen, tetapi mengenai pertanggungan jawab iman ya satu-satu. Tidak nanti sebut ini gereja A jumlahnya sekian, ini hidup kalian gimana. Tidak seperti itu. Ini kan nanti pertanggungjawaban iman dalam Yesus itu ya satu-satu orang. Jadi kalau kemudian ada yang menanyakan, si A kan tidak bernaung di bawah gereja itu, berarti dia nggak punya hak dong untuk membuat video terkait dengan ini dan itu. Saya pikir kalau terkait dengan iman Kristen, ya sah-sah saja. Karena Alkitab mengajarkan kita seperti itu untuk mewartakan iman kita, terutama kepada kalangan Kristen ya. Terutama kepada kalangan Kristen. Karena bagi saya secara pribadi, orang Kristen itu kan macam-macam ya. Ada yang memang Kristen karena punya pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Ada yang menjadi Kristen karena ya papa mama atau nenek tadinya kakek ya Kristen, jadinya menjadi Kristen karena keluarga ya, tidak seperti itu. Nah, untuk orang-orang seperti ini sebenarnya teman-teman tidak perlu jauh-jauh lah. Contohnya adalah saya sendiri. Sebelum saya belajar di salah satu sekolah tinggi teologi pada tahun 2011, sebelum 2011 itu atau 2011 ke bawah, saya juga tidak mengerti apa-apa tentang iman Kristen. Nah, untuk kategori yang seperti ini perlu diberitakan Injil, perlu disampaikan kebenaran sebagaimana yang dinyatakan dalam Alkitab. Jadi sekali lagi kesimpulannya dari saya secara pribadi, siapapun bernaung di bawah gereja ataupun tidak, kalau itu orang Kristen ya sebagaimana yang Tuhan Yesus katakan, hendaknya kita mewartakan iman kita. Ya terutama kepada yang Kristen tetapi belum mengerti tentang iman Kristen itu sendiri. Oke teman-teman, saya pikir itu saja. Semoga bagian ini mengedukasi dan memberikan kita penjelasan mengapa Pak Kamarudin ini kemudian memberikan somasi kepada oknum pendeta. Ya, sebagaimana tadi sudah disampaikan dalam video yang sudah kita tonton sama-sama. Karena itu terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.